Penyesalan suami arogan. Bab 41. Jika menjumpai saat orang membaca Al-Quran dan melihat awan yang tiba-tiba mendung, yakinlah bahwa malaikat sedang turun berbondong-bondong untuk ikut mendengarkan manusia yang sedang membaca Al-Quran penuh penghayatan. Begitu pula dengan Wira yang sedari tadi tertunduk sedih sambil mengusap wajahnya yang sedang ditenangkan oleh Arlen dengan mengusap punggung Wira tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada duda tampan itu. Masya Allah baby, desis Haikal penuh kekaguman setelah Davia dan Faisal menyelesaikan bacaan mereka dan Celia langsung mengartikan ayat ke-20 yang dibacakan keduanya. Faisal dan Davia saling menatap setelah menyelesaikan bacaan mereka dan Faisal mengambil tangan kanan Davia lalu menciumnya penuh takzim. Terima kasih Mami. Sudah mengenalkan cinta Allah pada Faisal melalui surat cintanya yang selalu mengobati kerinduan Faisal pada Allah dan Rasulullah yang sudah berjuang membawa firman Allah ke dunia ini sebagai petunjuk bagi manusia untuk diamalkan manusia di dunia ini, bisik Faisal di tengah isakannya. Jadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah karena engkau akan selamat di dunia ini, sayang. Nasihat Davia mengulangi hadis Rasulullah untuk umatnya. Namun sayang, masih banyak di antara kita yang lalai akan kewajiban itu. Merasa paling hebat apa yang dia upayakan di dunia ini. Padahal dengan kita membaca Al-Quran itu setiap hurufnya sudah menggugurkan dosa. Tapi sangat sedikit yang tahu manfaatnya. Bagaimana mungkin manusia yang mengaku cintanya pada Allah tapi tidak satu ayat pun yang ingin ia bacakan di dalam Al-Quran itu? Setelah menenangkan Faisal dan suasana haru berangsur membaik, Nadine melanjutkan dengan membacakan acara lain yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh seorang penceramah yang tentu saja hadir di tengah mereka seorang ustadz kondang yang sengaja diundang oleh Tuan Abdullah yang merupakan salah satu jamaahnya ustadz tersebut. Ceramah yang membedah tafsir 10 ayat dari surah Luqman yang tadi dibacakan oleh Faisal. Setelah sekian rangkaian acara itu dilalui oleh pengisi acara, kini ketiga bayi Haikal siap diakikah dengan memotong rambut mereka sebagai syarat untuk digunduli secara bersamaan nantinya. Usai acara para tamu dipersilahkan menikmati hidangan bersama anak yatim. Faisal menghampiri ayahnya yang sedang tafakur sendirian di sudut taman sambil melihat ikan yang berebutan plankton di dalam kolam ikan itu sebagai makanan tambahan mereka. Ayah! Sapa Faisal sendu. Baby! Wira melebarkan lengannya agar putranya masuk ke dalam pelukannya. Keduanya menangis bersama karena merindukan sosok wanita anggun yang telah meninggalkan mereka untuk selamanya. Sementara itu, Davia juga yang melihat ayahnya duduk sendirian di atas balkon lantai 2, setelah memberikan cucunya pada istrinya Mariska, membuat gadis ini menghampiri ayahnya yang saat ini berdiri membelakanginya. Ayah! Panggil Davia lirih. Tuan Rusli tersentak sambil memejamkan matanya karena ia sudah kenal suara merdu putrinya. Ia lalu membalikkan tubuhnya secara perlahan untuk memberanikan dirinya berhadapan dengan putrinya. Davia yang sengaja melepaskan cadarnya agar ayahnya bisa melihat ekspresi wajahnya saat ini yang sedang terbalut sendu. Davia! Sapa Tuan Rusli mencoba untuk menarik kedua sudut bibirnya dengan mata yang sudah terasa sangat panas saat ini. Hawa haru dari bacaan Al-Quran yang dilantunkan Davia dan Faisal tadi masih membekas di hati setiap orang termasuk Tuan Rusli. Suaramu sangat bagus Davia. Suaramu itu mengingatkan ayah pada ibumu saat pertama kali ayah bertemu dengan ibumu di sebuah acara yang digelar oleh Kedutaan Indonesia di Amerika.
Karena saat itu ibumu yang ditunjuk sebagai Qoryah. Ayah jatuh cinta pertama kali padanya melalui suaranya. Saat itu, tidak ada pria manapun yang melirik ibumu di acara itu karena mereka merasa wanita bercadar itu hanya menutup wajahnya yang buruk. Itulah satu kemenangan ayah yang tidak perlu bersaing dengan pria lain karena memperebutkan ibumu karena ayah tidak memikirkan wajah ibumu tapi ayah jatuh cinta dengan suaranya. Saat ayah melamarnya pada paman dan tantenya, ibumu baru memperlihatkan wajahnya karena itu sah sebagai syarat lamaran agar seorang calon suami tidak terjebak seperti membeli kucing dalam karung. Kami akhirnya menikah siri karena ingin menghindari zina di negara adidaya itu. Pernikahan kami berlangsung 3 tahun karena saat itu ayah dan ibumu masih sama-sama mahasiswa. Ayah kuliah S3 dan ibumu S2, ungkap Tuan Rusli menceritakan kisah cintanya dengan Hilda. Seorang gadis keturunan blasteran Indo-Arab Turki. Gadis yang juga ditolak keluarga kakek neneknya dari pihak ayah karena alasan klise yang tidak ingin punya menantu dari negara lain. Lantas mengapa ayah meninggalkan ibu? Apa yang terjadi? Tanya Davia. Saat itu, kakeknya ayah sedang sakit parah. Ayah disuruh pulang ke Indonesia. Saat itu ayah ingin membawa ibumu serta untuk diperkenalkan kepada keluarga ayah, namun sayangnya, ibu hari itu tiba-tiba pingsan dan membuat ayah khawatir. Ternyata ibumu pingsan karena sedang mengandungmu 2 bulan. Karena wanita hamil muda tidak boleh melakukan perjalanan jauh dengan pesawat terbang, akhirnya ayah memutuskan untuk pulang sendiri dan berjanji akan kembali secepatnya untuk menjemputnya jika usia kandungannya cukup untuk melakukan perjalanan jauh ke Indonesia, lanjut Tuan Rusli. Apakah itu adalah pertemuan kalian yang terakhir kalinya, ayah? Tanya Davia. Iya nak. Itu pertemuan kami yang terakhir kalinya. Ayah memintanya agar kelak kamu lahir akan diberikan nama Davia karena kami sepakat kalau bayi perempuan yang lahir, ayah yang akan memberikan nama dan sebaliknya ibumu yang akan memberikan nama jika bayi kami laki-laki, tutur Tuan Rusli. Siapa nama yang diberikan ibu jika bayinya laki-laki? Tanya Davia. Adam. Nama yang sama kamu berikan pada putramu, nak, sahut Tuan Rusli membuat Davia tersentak. Masya Allah. Ini adalah suatu kebetulan yang nyata. Aku memberikan nama putraku seperti yang diinginkan ibu kandungku, desis Davia haru. Tuan Rusli masih menceritakan kisah cinta pilunya pada Davia yang mendengarnya tanpa ingin menghujat perbuatan ayahnya pada ibunya karena alasan ayahnya yang cukup masuk akal. Percuma saja bagi Davia untuk marah pada ayahnya, toh, ibunya juga sudah meninggal dunia dan ibunya sudah memaafkan ayahnya. Siapa dia mau menghukum ayahnya karena sifat pengecut ayahnya yang tidak tegas dalam memilih wanita yang dia cintai. Begitulah permainan hidup. Kadang salah satu harus dikorbankan padahal yang kita korban itu adalah orang yang paling kita cintai. Ya sudahlah ayah. Cukup Allah sebagai hakim yang akan menegakkan keadilan untuk manusia yang berlaku zolim pada manusia lainnya, sarkas Davia terdengar halus namun sampai menusuk hati ayahnya. Nak, apakah kamu mau memaafkan ayah? Karena ayah sudah mengabaikan kamu dan ibumu. Tanya Tuan Rusli yang sekian lama terdiam mengenang cintanya pada Hilda. Insya Allah ayah. Aku sudah memaafkan ayah. Dengan ayah mengakui aku sebagai putri ayah di depan Bunda Mariska dan Devan, itu sudah menjadi kebanggaan tersendiri untukku karena ayah siap mengorbankan rumah tangga ayah dengan Bunda Mariska,
jika Bunda tidak siap menerimaku sebagai anak sambungnya. Lagi pula aku sudah punya kehidupan sendiri di mana keluarga suamiku sangat menyayangiku dan sekarang aku dan Mas Haikal sudah memiliki 3 anak, itu sudah cukup bagiku ayah. Dan Mas Haikal mulai menerimaku dan insya Allah, dia akan terus mencintaiku sampai maut memisahkan kami suatu saat nanti. Aku sangat mencintainya ayah. Walaupun cintanya pernah membuatku sedih dan tak berdaya. Namun aku sudah terlanjur mencintainya dengan segenap hati dan jiwa ragaku, ucap Davia haru. Haikal yang diam-diam menguping pembicaraan ayah dan anak itu, ikut menangis karena pengakuan istrinya secara langsung mengatakan kepada ayah kandungnya yang sangat mencintai dirinya. Maafkan aku Davia. Maafkan aku, baby. Lagi-lagi aku selalu membuatmu kecewa dan sedikit pun kamu tidak pernah putus asa untuk mencintaiku, batin Haikal sambil menarik nafasnya dalam-dalam karena merasa sangat tercekik saat ini. Tuan Rusli memeluk putrinya. Keduanya menangis bersama. Air mata itu sudah membasuh luka mereka. Memaafkan itu jauh lebih mulia, dengan begitu kita akan tenang menjalani kehidupan. Menyimpan sakit hati dan dendam seperti menabur beling di dalam hati, makin engkau membenci, maka makin luka itu tertusuk lebih dalam dan kau akan tersiksa dan menderita sendiri karena dendam yang tak berkesudahan. Hidup hanya sekali saja, maka tutuplah telinga dari kata yang menyakitkan. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan rusak mimpi-mimpimu hanya karena sikap duniawi yang egois dan terlihat kejam padamu. Jika percikan sakit dari setiap ujian tidak membuatmu cerdas dalam bertindak, bagaimana mungkin kamu mampu bangkit untuk berdiri angkuh menaklukkan kesombongan manusia yang merampas hakmu untuk bahagia? Hanya manusia yang berpikiran sempit lagi picik yang akan berakhir pada jurang keputusaan karena pengecutnya hati. Itulah yang terpikirkan oleh Davia saat ini. Jika Davia dan ayahnya masih merajut hubungan darah yang terkoyak oleh manusia berhati besi, namun tidak dengan Reno yang sejak tadi terus menggoda Celia. Saat gadis itu sibuk memakan kuenya yang baru digigit sepotong, Reno meraih pergelangan tangan Celia untuk menyodorkan potongan kue itu ke dalam mulutnya. Sontak Celia melebarkan matanya dengan mulut penuh sambil mengunyah. Potongan kue dari bekas gigitanmu sangat enak baby, goda Reno. Aku bukan babaimu dan jangan menggangguku. Tegas Celia. Yakin mau mengusirku, baby? Entar nyesal lo, kalau aku sudah pulang, goda Reno lagi. Kamu tuh ya benar-benar. Wajah Celia makin memerah, tapi entah mengapa ia bahagia dengan godaan kecil Reno karena itu yang membuat ia merindukan godaan Reno. Benar-benar membuatmu sayang sama aku, baby, balas Reno. Ih. Ngapain juga? Nggak butuh, sergah Celia. Benaran nggak butuh. Ya sudah aku pulang ya. Sahut Reno sambil melangkah pergi. Celia ingin berucap mencegah langkah Reno dengan satu tangannya yang terangkat ingin mengucapkan kata-kata yang tertelan kembali olehnya. Tolong jangan pergi kak. Lirih Celia tapi itu hanya terlintas di batinnya. Celia merasa serba salah karena ia ingin sekali menunjukkan perasaan sukanya pada Reno tapi buatnya itu sangat memalukan dan terkesan murahan. Lagi pula ia juga tidak bisa bersikap genit karena awal pertemuan mereka dimulai dengan salah paham bahkan berakhir dengan pertengkaran. Celia terlihat kecewa juga sedih saat mengintip Reno yang sedang berjalan ke mobilnya. Apa? Dia benaran mau pulang? Bukankah tadi dia bilang mau melamar aku?
Kenapa tiba-tiba mau pulang? Pasti dia hanya ingin mengerjai aku saja kan? Batin Celia yang sudah berkaca-kaca. Astaga! Kenapa aku jadi sekecewa ini? Apakah aku sudah jatuh cinta padanya? Lagi-lagi Celia merasa risau saat ini atas sikapnya yang sudah galak pada Reno. Sementara di lantai bawah sana, tepatnya di ruang keluarga, keluarga Reno yang masih tersisa duduk bersama keluarga kakek Abdullah dan juga keluarga Tuan Rusli dengan putranya Devan yang baru datang. Ada juga Arlen yang duduk bersebelahan dengan Faisal yang tiduran sambil main game. Haikal yang baru bertemu dengan Devan sempat kaget juga melihat wajah Devan yang sangat tampan itu, membuat ia sangat bersyukur kalau Devan adalah adik kandungnya Davia. Alhamdulillah. Untung si kunyuk ini adik kandung istriku, coba kalau bukan, sainganku makin banyak saja, batin Haikal saat mereka duduk bercengkrama bersama karena ada ayahnya juga. Tuan Rusli meminta waktu sebentar kepada keluarga itu untuk mengumumkan statusnya secara resmi pada keluarga Besan dan juga Wira. Assalamualaikum semuanya. Mungkin di antara kalian sudah ada yang mengenal siapa aku. Tapi, hari ini aku ingin menyampaikan kabar baik pada kalian semua bahwa aku adalah ayah biologisnya Davia alias ayah kandungnya putriku Davia, istri dari menantuku Haikal. Ceritanya cukup panjang dan juga suatu kebetulan bagaimana takdir telah mempertemukan kami. Untuk itu, aku mohon maaf dan juga rasa terima kasihku kepada keluarga Besan terutama kakek Abdullah yang sudah mau menerima putriku menjadi cucu menantu pertama di keluarga ini, dan sekarang Davia tidak sebatang kara di dunia ini karena masih ada aku ayah kandungnya yang akan terus mengawasi kebahagiaannya, ucap Tuan Rusli dengan tegas. Terima kasih Tuan Rusli atas kejujuranmu yang mengakui Davia sebagai ayah kandungnya dari cucu menantuku Davia. Kami tidak sedikit pun ikut campur dalam hubungan kalian dan bagaimana kisah hidup kalian karena semua orang pasti punya kisah hidupnya masing-masing.